warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Apriliani Molina dari jurusan Ilmu Lingkungan semester 1 Fakultas Teknik dan Sains. Halo teman-teman semua. Pernah gak sih kalian bangun pagi, buka HP, denger radio, atau ngobrol dengan orang lain, kita tuh tanpa sadar kita tuh berbicara dengan bahasa Indonesia. Tapi kamu tahu nggak, Indonesia itu bukan negara dengan satu bahasa. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keberagaman bahasa terbanyak di dunia. Nah, menurut data dari berbagai penelitian, Indonesia ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, ada bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, Bali, Batak, Dayak, Melayu, Papua, dan banyak bahasa lainnya. Dan yang luar biasanya, sebagian besar masih digunakan hingga hari ini. Artinya apa? Artinya apa, Bang Messi? Artinya Indonesia itu bukan hanya kaya dengan budaya, tapi juga kaya dengan cara berpikir, cara bercerita, dan cara memaknai hidup. Lalu muncullah satu pertanyaan besar. Di tengah ratusan bahasa daerah ini, mengapa kita tetap sepakat menggunakan satu bahasa aja? Lalu mengapa di sekolah bahasa Indonesia justru menjadi mata pelajaran yang wajib? Maka jawabannya adalah bukan hanya sekedar aturan, tapi ini karena persatuan, sejarah, dan masa depan. Kita semua tahu, Indonesia tidak lahir dari satu suku, Indonesia tidak lahir dari satu agama, Indonesia tidak lahir dengan satu budaya, tapi Indonesia lahir dari kesepakatan. Pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah yang bahkan belum saling memahami bahasa satu sama lain, mereka berkumpul mengucapkan satu janji sederhana tapi sangat kuat yang berisi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bisa kita bayangkan, di saat negeri ini masih dijajah, mereka sudah berpikir tentang bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia bukan bahasa terbesar, bukan juga bahasa paling tua, tapi bahasa yang dipilih bersama. Karena tanpa bahasa yang sama, kita hanya menjadi pulau-pulau yang terpisah, bukan sebuah bangsa.
Lalu pada akhirnya bahasa Indonesia ini yang kita gunakan dalam sehari-hari akhirnya terpakai dalam administrasi pemerintahan, hukum, komunikasi nasional, hingga pendidikan. Lalu disinilah peran penting pendidikan dimulai. Berdasarkan dalam dunia pendidikan Indonesia, bahasa Indonesia bukan hanya sekedar mata pelajaran, tapi juga disertai hukum kurikulum 2013. Pembelajaran bahasa Indonesia ini menjadi modal dasar perkembangan peserta didik. Lalu mengapa ini menjadi modal dasar? Ini dikarenakan bahasa adalah pintu ilmu. Semua mata pelajaran dari berbagai bidang studi, IPA, IPS, matematika, Pancasila disampaikan melalui bahasa Indonesia. Jika seorang siswa kesulitan mempelajari bahasa Indonesia, maka ia juga akan kesulitan mempelajari di bidang studi lain. Dalam ranah akademik, kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara dalam bahasa Indonesia sangat berpengaruh pada daya berpikir kritisnya siswa. Siswa belajar memahami teks, menganalisis informasi, menyusun argumen, dan menyampaikan pendapat secara logis dan santun. Sedangkan dalam ranah sosial, bahasa Indonesia juga membantu siswa berinteraksi dengan lingkungan yang beragam. Lingkungan yang beragam ini juga termasuk apabila satu kelas dengan siswanya yang berasal dari latar belakang yang berbeda, bahasa Indonesia ini menjadi jembatan komunikasi agar semua bisa merasakan setara, tidak ada yang merasa asing, tidak ada yang merasa tersisih. Melalui bahasa Indonesia, siswa belajar etika berbahasa, belajar menghargai lawan bicara, belajar berbicara dengan sopan kepada guru, hingga belajar berdiskusi dengan teman tanpa merendahkan. Bahasa Indonesia juga membentuk identitas nasional. Di era globalisasi hari ini, kita mudah sekali terpapar bahasa asing melalui film, musik, media sosial, hingga teknologi. Belajar bahasa asing itu penting, namun kehilangan bahasa Indonesia adalah kehilangan jati diri. Karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi bahasa juga adalah cara kita berpikir. Ketika kita mampu berbahasa Indonesia, ketika kita mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita juga menjaga persatuan bangsa, warisan sejarah, dan masa depan untuk generasi selanjutnya. Jadi mengapa orang Indonesia harus belajar bahasa Indonesia? Karena tanpa bahasa Indonesia tidak akan pernah menjadi benar-benar satu. Karena bahasa Indonesia membuat kita berbeda latar, berbeda budaya, berbeda bahasa ibu, namun tetap kita bisa bersatu. Nah, itu tadi edukasi aku mengenai literasi membaca bahasa Indonesia sebagai warga Indonesia. Kepada semuanya, kita sebagai warga Indonesia, walaupun harus WNI seumur hidup, setidaknya kita harus bisa merawat, mengembangkan, dan bangga berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Was there